Lari, saya bacakan. Setelah pada zaman dahulu. Tunggu dulu. Tadi kau sudah bicara, katanya aku buka Ibrani. Kau tak percaya bahwa Bapak berbicara melalui perantaran anaknya. Kau kan belum jawab dulu loh. Pertanyaanmu yang gimana? Saya pun nggak jelas pertanyaanmu macam orang mabuk. Gimana pertanyaanmu? Kau yang mabuk. Logika kau nggak sampai. Tuhan, kalau dia menjadi manusia, apakah manusia ini tidak Tuhan? Ya Tuhan lah gimana? Ya sudah. Iya, tetapi bukan itu yang diajarkan Bible. Yang diajarkan Bible, Bapak tidak pernah menjadi manusia. Inilah paham Oones. Dengarkan. Biar saya bacakan. Kita masuk ke Bible. Oke, saya bacakan sekarang masuk Bible ya. Tunggu sebentar. Dasar pemikiran kau pegang ya, bahwa kalau Tuhan jadi manusia, maka manusia itu Tuhan. Kalau Tuhan, maaf ya, jadi burung, maka burung itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan katakan jadi batu, batu itu adalah Tuhan. Ya, itu pemahaman yang di luar Bible. Enggak, ini logika. Tuhan mau jadi apapun, yang menjadi apapun dia itu adalah Tuhan. Oke, itu bisa sekarang gantian saya bicara? Nah, sekarang masuk ke Bible. Saya bacakan. Kau bicara logika. Ibrani pasal yang pertama. Perhatikan. Setelah pada zaman dahulu kala, Elohim berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang Ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Elohim telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar wujud Elohim yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya dan seterusnya dan seterusnya. Jelaskan. Ini berbicara. Ini berbicara bagaimana Bapa di sorga menjadi juru selamat. Bagaimana Bapa di sorga berbicara dengan perantaraan anaknya. Jadi memang betul, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Makanya Tuhan Yesus anaknya yang tunggal diutus menjadi juru selamat. Karena dia membawa nama Bapaknya, yaitu Bapa di surga. Jadi sebenarnya kendala kita di sini adalah, makanya saya bilang, kalian ini tidak tahu Tuhan huruf besar semua, Tuhan T-nya huruf besar, Tuhan yang ditujukan kepada Bapa di surga, Tuhan yang ditujukan kepada Yesus. Itu penyakit kalian ini. Gantian kita. Sekarang ku jelaskan Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Penciptaan alam semesta itu hanya terdapat di Kejadian 1. Maka kita balik ke Kejadian 1. Tunggu, balik ke Kejadian 1. Ya. Ini kalau belajar Alkitab biar ku ajari kayak dulu kau ajari, Dis. Sejak kapan lah kau ngajarin saya Bible? Mau kok sangkal, mau apa? Oke, di mana buktinya kau ngajarin saya Bible? Yang ada kau yang kugurui. Aduh, ini orang memang luar biasa, ini fitnahnya ini teman-teman. Ingat enggak kau di waktu kau keluarkan Bible yang besar itu? Di mana saya pernah berguru kepadamu tentang Bible, Rudi? Yang kau bilang ini catatan kaki. Ini apanya? Ingat enggak kau? Apakah saya berbicara denganmu? Dengan aku lah. Mana videonya? Mana videonya? Mana videonya? Ya, masa nanti ku cari. Aku ini orang terkenal dulu, Dis. Kau masih kutu kumpret. Memang dia ini nggak bisa move on dia ini. Rudi, ingatlah Rudi. Ini jadi kemana-mana ini bahasan kita ini, Rudi. Oke, udah ya. Mau lari? Kita lanjut. Mau lari? Enggak. Orang dibilang mau lanjut kok lari. Oh ya, silakan. Kita lanjut ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Menurutmu, yang mana di sini Allah, yang mana di sini Yesus? Yesus itu adalah nama yang diberikan kepada anak yang dilahirkan Maria. Jadi bedakan antara Yesus yang daging dengan Sang Firman. Aku tahu. Jangan kau masalah kita itu di sini loh. Yang menjadi manusia itu bukan Bapa di surga, tetapi logosnya. Aku enggak bilang itu, enggak pernah aku bilang. Sekarang kita bicara Ibrani 1 ayat 2, kau tantang aku kan. Sekarang udah aku bilang, mana yang diciptakan? Penciptaan hanya ada di Kejadian 1. Sekarang ini ada pencipta, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Apa kaitannya dengan Ibrani 1 ayat 2? Yang mana di sini Allah, yang mana di sini pencipta? Coba jelaskan.
Yang Allah di situ merujuk kepada Bapa di surga. Yang menciptakan di Ya. situ adalah firman. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Nah, berarti firman punya daya cipta kan? Betul. Berarti definisi firman adalah sang pencipta kan? Betul. Pencipta segalanya. Betul, Ya tapi sudah, Yesus bukan berarti Bapa tidak sang pencipta. Tetapi Bapa yang menciptakan Tahu dengan aku, perantaraan tahu firman. Tahu aku. Terus? Berarti firman itu adalah sang pencipta kan? Oke, menjadi manusia firman itu, betul. Nah, maka Enggak, firman itu sesuatu menjadi sang manusia, pencipta. betul enggak? Nanti dulu, kita belum sampai situ. Kau lompat, orang masih bicara Silakan. penciptaan. Silakan. Segala sesuatu yang mampu menciptakan alam semesta disebut apa? Tuhan huruf kecil apa Tuhan huruf besar? Tuhan huruf besar itu nama, Rudi. Aduh, kok disebut apa sih? Disebut Elohim. Oke. Atau disebut sekarang sang pencipta. Sekarang aku bilang, kurios. Apakah setiap kurios itu mampu menciptakan langit dan bumi? Belum tentu. Siapa dulu kuriosnya? Theos. Oke. Theos. Apakah semua Theos mampu menciptakan Belum langit dan bumi? tentu. Belum tentu. Siapa Oke. dulu Theosnya? Siapa dulu Theosnya? Jangan lihat siapa dulu. Kita bicara Bible aja. Kita bicara Theos Bapa itu dan juga Yesus. bisa dirujuk kepada makhluk-makhluk di dunia lain. Betul. Theos itu Betul, bisa aku merujuk tahu. kepada malaikat-malaikat, bisa merujuk pada hakim-hakim. Betul. Aku tahu. Sekarang kau kan mengatakan bahwa kurios itu bukan Bapa di surga Yehova itu kan? Kurios yang dilahirkan itu merujuk kepada Sang Mesias. Oke. Kurios yang dilahirkan merujuk kepada Sang Mesias. Nah, Sang Mesias itu Tuhan huruf besar atau tidak? Atau Tuhan? Sang huruf kecil. Tuhan ya, Tuhan. Iya, Tuhan sama Tuhan sama aja. Ya, seorang Tuhan mampu nggak menciptakan langit dan bumi? Tuhan merujuk ke siapa dulu? Barusan kita bicara siapa? Barusan kita merujuk kepada Sang Mesias. Ya sudah, nggak ngerti kau cara. Oke, baik, saya Aduh, harus tunjukkan. kayak dibuka pisang, Baik. pisang dimakankan. Kalau yang benar itu dikasih pisang, kau buka sendiri, kau makan. Oke, Nah, saya ingat tunjukkan dulu, ayat ini kita saja. bicara. Oke. Baik. Oke, menurutmu Bapa di surga menjadi manusia? Bapa di surga tidak pernah menjadi manusia karena Oke, Yohanes yang menjadi 1:1 manusia siapa? Dengar dulu lah. Kau dengar dulu lah. Yohanes 1:14 menjelaskan firman menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Bagaimana firman ini dikatakan dia adalah Tritunggal ketika kita masuk Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Bapa. Maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Bukan kurios lagi. Oke, yang menjadi manusia siapa? Sebentar. Yang Yohanes menjadi 1:1, manusia siapa? Coba kau bacakan. Menurut kau Yohanes 1:1 apa isinya? Coba bacakan, aku mau dengar. Ini kita jadi kemana-mana. Ini kau belum levelku, Rudi. Oke, aku bacakan saja ini ya. Kau yang lari ke situ. Oke, baik. Aku bacakan aja ini. Kau ini pahammu nggak jelas. Kadang-kadang kau ones, kadang-kadang kau lari ke Tritunggal, kadang-kadang kau nggak jelas pahammu. Kau yang menanya. Baik. Saya akan bacakan 1 Timotius pasal yang ke-6 ya. Saya bacakan 1 Lari lagi Timotius kan? pasal Lari yang lagi ke-6. ya. Lari lagi, oke. Ya, makanya biar kau Timotius sadar. 1 Timotius Ya. pasal yang ke-6. Ayat 1 yang Timotius. ke-16. Tapi sebelum 1 ke-16, Timotius. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 16. Coba bacakan. Ya, aku bacakan ya. Silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut. Oke, siapa dia di Bersemayam situ? dalam terang. Sebentar, siapa dia di situ? Oke. Makanya dengar dulu lah. Oke, silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ntar, aku baca dulu ke atasnya. 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satu yang tidak takluk kepada maut, Yesus Kristus. Ini kau udah pengak. Oke, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Terus. Bersemayam dalam terang dan tidak terampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke, itu berbicara tentang Yesus atau Bapa di surga? Yesus. Memang kau bongak kau udah. Kau nggak pantas kau diskusi dengan saya.
Kenapa bongak? Oke, sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Apa dalil Oke, tadi? baik, Kalau baik. kau Sekarang, berdiskusi oke, di- baik, oke. Sebentar dulu. Dialah Gantian, satu-satunya sebentar. Kalau Oke, kau berdiskusi- dialah satu-satunya. Gantian, Mohon maaf. gantian. Oke, Rudi, Kalau mohon maaf ya. sportif- Tadi kata-kata saya agak sedikit kasar. Mohon maaf. Oke. Nggak, Maaf ya, nggak, maaf tadi kata-kata saya agak sebentar. kasar. Kalau Oke. kau berdiskusi, berdiskusilah kau. Tar, dipasangin dulu. Nah, biar agak berimbang. Mentang-mentang dia kuat suaranya. Tunggu dulu. Sabar Oke. ya. Sorry, tadi saya ngomong agak. Oke, sorry. Begini Rudi. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Ini berbicara tentang Yesus atau Bapa di sorga? Ini berbicara tentang Bapa. Suaramu sudah menggema, Rudi. Suaramu menggema. Ya, biar kau jangan membawa suara. Oke. Tunggu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bentar. Suaranya yang masuk. Tes. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kedengeran? Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus pernah dilihat nggak? Setelah Yesus naik ke surga, nggak pernah lagi dilihat. Berarti Tuhan Yesus Dia pernah terang. dilihat nggak? Kalau dia setelah dia, ini kan bicara setelah naik ke surga. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus pernah dilihat atau tidak? Kalau kau buka ayat ini berbicara ketika Yesus sebentar sudah di surga ya. Memang berat dah teman-teman. Susah kayak begini kita diskusi ini. Tar. Kok enggak? Ya. Tes. Oh, alasanmu sekarang kau bener-benerin mikrofon. Ini alasan aja dia teman-teman. Di sini dia udah ayo benerin aja tes. Udahlah Rudi, kau lebih bagus kau berguru jadi muridku sudah. Baru kau nanti berapologet lagi. Kau yang berguru jadi muridku deh. Rudi. Kau alasanmu banyak saja. Karena Kau mau buang kemana mukamu itu? Kau yang Udah tidak malu sanggup. kau. Aku tidak pernah malu. Karena Oke, kau tidak sekarang sanggup. kutanya, Sekarang siapa kutanya, yang tidak ayat terham- ini, sebentar. Siapa satu-satunya yang tidak takluk kepada maut? Sabar dulu, kujelaskan. Dari ayat 13 kita baca. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar. Yang Oke, benar. berarti beda nggak di situ Allah sama Di muka Kristus? Pontius Pilatus. Sebentar dulu lah. Kau Oke, silakan. Sorry, silakan. Kau tuh belajar sportif. Aku tadi diam. Ya. Silakan. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar. Itu juga di muka Pontius Pilatus keseluruhan kepadamu. Turutilah perintah ini. Dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ini berbicara bukan Yesus yang dulu lagi. Tapi ini mulai berbicara tentang bagaimana Yesus nanti menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya. Siapa penguasa satu-satunya? Bapa di surga. Dan yang dengar dulu. Dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Coba kau carikan aku satu ayat yang menjelaskan bahwa raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan itu Bapa di surga. Carikan satu. Tunggu. Lanjut dulu. Nanti melebar kita. Nah, Selesaikan dulu nih. Nggak melebar. Di kitab Wahyu ada itu ditulis. Di pahanya tertulis raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya saya bilang pemahaman kalian ini memang kalian ini Kok pemahaman susah. kalian? Rudi, Coba biar buka kita dulu. selesai dulu Rudi. Ini berbicara, kau bilang tadi ini berbicara tentang Yesus. Sementara ayat ini berbicara dialah Iya, tentang satu-satunya Yesus. yang Makanya, buktikan. tadi katanya bisa gantian Makanya. kita bicara. Aduh. Bisa gantian Ya, kita belum bicara. selesai. Bisa, kan aku belum selesai. Aku jelaskan dulu. Oke, silakan. Makanya aku bilang, ketika kau mencabar aku cari ayatnya. Sekarang kau aku cabar. Carikan saya satu ayat biar kita lihat ini untuk Bapa di surga tulis. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Carikan saya satu ayat. Itu merujuk kepada Bapa di surga. Oke, sebelum Baru ke kita situ, masuk ayat sebelum 16. ke situ lanjutin dulu ini. Biar nggak lari kita. Harus ke situ dulu. Baru kita, itu kan ayat 15. Oke, baik. Dari ayat 15. Oke, baru baik. ke 16. Dialah satu-satunya, dialah satu-satunya yang kekal,
yang tinggal dalam terang, tak terhampiri, tak seorang pun pernah melihat dia, baginya segala hormat, kuasa, dan kemuliaan. Nah, saya fokus di sini ya. Dialah satu-satunya yang tidak tahluk kepada maut. Apa arti tahluk kepada maut? Mati, betul? Betul? Nah, itu dulu ayat 15 dulu. Enggak, sekarang saya 15 tanya. dulu kita selesaikan baru 16. Pengertian Kalau tahluk langsung kepada lompat, maut tak apa? bisa itu. Kenapa? Pengertian tahluk kepada maut itu apa? Mati. Mati. Pertanyaan saya, apakah Mati Tuhan karena Yesus pernah dosa. mati? Apakah Tuhan Yesus pernah Mati mati? karena dosa. Dengar dulu aku bilang tadi. Takluk kepada maut artinya mati karena dosa. Karena upah maut adalah dosa. Memang Apa Rudi ini memang. Makanya Oh, kau itu dilepeh kalau diskusi dengan Kadrun. Ya kayak begini kau Rudi. Gimana? Orang itu yang tidak mampu, jangan lari ke sana. Kita ini sekarang. Rudi, mengenai Raja segala raja, itu sebenarnya satu frase, satu ungkapan. Itu bahkan ditujukan loh. Itu bahkan ditujukan kepada raja. Nih, saya akan tunjukkan. Nebukadnezar juga dipanggil Raja segala raja, Rudi. Aduh, gimana Rudi ini? Raja segala raja, Tuan segala tuan, itu adalah satu ungkapan betapa besarnya pemerintahannya itu. Bapa di sorga, Raja segala raja. Yesus juga Raja segala raja. Bagaimana Bapa di sorga menjadi Raja segala raja di tengah-tengah umat manusia? Ya dengan perantaraan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana Bapa di sorga memerintah di bumi? Ayat. Saya tidak mau mendengar omongan kosong itu. Tunjukkan ayatnya. Baik. Kita ungkapkan Raja segala raja itu diungkapkan kepada siapa saja di dalam Bible. Bahkan kepada Nebukadnezar. Baik. Aduh, susah. Itu adalah ungkapan, Rudi. Ungkapan betapa besarnya raja tersebut. Tunjukkan ayatnya. Baik, saya balikan. Dia raja di segala raja. Saya balikan kamera saya. Oke, saya balikan kamera saya. Oke, atau Bang Rudi aja yang buka di situ. Coba. Coba buka di situ. Kau buka, Rud. Coba buka di situ Daniel 2 ayat yang ke-37. Oke, Daniel 2. Daniel 2. Ayat 37. Ya, ayat Daniel 2 ayatnya ke-37. Ya, aku jelaskan ya. Aku bacakan. Ya Tuanku Raja segala raja. Oke, siapa yang berbicara di situ? Tapi tidak ada Tuan di atas segala Tuan. Raja di atas segala raja. Tuan di atas segala Tuan tidak ada. Tadi kau bilang Raja segala raja, sekarang kau bilang tambahan lagi. Gak ngerti. Loh, terus apa bedanya di situ? Raja. Tak ada Tuan di atas segala Tuan. Gimana sih kau? Baik, kita cari lagi ya teman-teman ya. Memang Rudi ini udah ngeles. Itu sebuah ungkapan, Rudi. Sebuah ungkapan. Gantian kita bicara, Dis. Dengar dulu, Dis. Bahwa aku tidak pernah menyelewengkan ucapanku. Sudah aku jelaskan tadi, Raja di atas segala raja, nama di atas segala Tuan di atas segala Tuan. Oke, baik. Ada raja segala raja. Baik. Menurutmu apakah Bapa di surga bukan Raja segala raja? Cari ayatnya. Iya, saya tanya dulu. Menurutmu Bapa di surga itu Raja segala raja enggak? Saya tidak mau berandai-andai. Cari ayatnya. Loh, gimana Rudi ini? Menurutmu Bapa di surga Raja segala raja enggak? Cari ayatnya. Aku enggak tanya itu. Baik, kita tampilkan teman-teman bahwa Bapa di surga itu juga Raja segala raja. Baik. Mazmur 97:1-2 coba. Oke. Mazmur 97. Bentar ya. Mazmur 97 ayat 1-2. 97 ayat 1 dan 2. Oke. Tuhan adalah raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kelaman dan segala dia di kedalung. Tidak ada dibilang sini raja segala rajanya raja. Di atas raja ada lagi raja. Dialah raja segala raja. Oke, jadi menurutmu Bapa di surga itu bukan Raja segala raja? Saya nggak tanya itu, buktikanlah. Kenapa kau takut jawab itu, Rudi? Kenapa kau jawab itu aja takut? Saya tidak takut. Ya sudah, apakah Bapa di surga itu adalah Raja segala raja? Bila kau sudah menyerah ya, sudah kau menyerah, aku jelaskan. Itulah sebabnya Bapa di surga mengatakan, memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah aku. Andai kata Bapa di surga memperkenalkan diri, contoh, aku punya nama, misalnya, Bapa di surga bilang Rudi, maka Bapa di surga ini akan berada di bawah Yesus. Karena nama Yesus, nama di atas segala nama. Oke, sekarang buka coba Mazmur. Oke. Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, buka Mazmur 95 ayat 3 coba.
Api menjalar di hadapannya. Ia menghanguskan para lawan-lawannya. Bukan, Sekali Mazmur 95 ayat 3. Oh, 95, sebentar. 95 ayat 3. Bentar, ya. Sebab Tuhan ada Allah-Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Allahnya huruf kecil. Oke. Jadi menurutmu kata Tuhan di situ merujuk kepada Yesus atau Bapa di sorga? Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, buktikan ya bahwa ayat, kan kita mau buktikan ayat tadi untuk Yesus apa tuh Bapa di sorga, kan gitu. Ya, Yang makanya saya Timotius bilang yang ini kau bilang berat. tadi. Rudi, kamu itu kalau baca Bible, begini Rudi, kamu itu kalau membaca Bible harus paham peribahasa-peribahasa, ungkapan-ungkapan orang Ibrani. Orang Ibrani itu kalau berbicara memang ada gaya-gaya bahasa tertentu. Gak tanya gaya bahasa, aku udah tahu. Makanya memang ada mereka tersurat, itu, ada loh tafsiran. Rudi, makanya orang Yahudi ketika mereka menghadapi seseorang yang tinggi kuasanya, mereka akan mengeluarkan satu pujian dengan kata-kata seperti itu. Ya mana Ya pujian Tuhan. yang melebihi pujian Oke. tadi? Daniel Kita kan mengucapkan itu enggak? Ayat 16. Kita kan membuktikan ayat 16 itu. Oke, sekarang saya tanya, Daniel mengucapkan itu enggak kepada Raja Nebukadnezar? Mana ayatnya buka? Tadi, di dalam Daniel tadi. Mana ada dibilang raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan? Raja segala raja. Tuhan di atas segala Tuannya mana? Oh, harus ada begitu. Harus ada Tuhan di atas Tuannya. Kita mau membuktikan, kan kok sangkal pernyataanku. 1 Timotius 6 ayat 16 itu bukan untuk Yesus, tapi untuk Bapa di sorga, kau bilang. Betul. Mari kita buktikan. Satu-satunya yang tidak terhampiri oleh maut. Satu-satunya yang tidak seorang pun tidak pernah melihat dia. Berarti kau pahami dulu raja di atas segala raja nggak sanggup kau membuktikannya kepada Bapak ya? Begini loh Rudi. Bapa di sorga itu raja segala raja. Bagaimana dia menjadi raja di tengah-tengah umat manusia? Apakah dia? Aku tanya kau. Inilah makanya saya bilang kita jadi debat kusir. Dengar. Bapa di sorga itu raja segala raja. Bagaimana dia memerintah di bumi ini? Bagaimana dia menjadi raja di tengah-tengah umat manusia? Ia dengan perantaraan anaknya. Karena Bapa di sorga itu, dia tidak turun ke dunia menjadi manusia. Tetapi yang turun ke dunia menjadi manusia itu adalah anaknya atau sang firman yang menjadi manusia. Jadi kau harus bisa membedakan. Apa yang kau udah tidak bisa apa-apa kau sama aku. Udah aku bilang. Banyak kali cakap kau. Sudah aku jelaskan sama kau. Kita berbicara ayat. Tadi sudah nggak sanggup kau ya. Sekarang yang mana nggak sanggup? Kurios. Mencari ayat bahwa raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, kembali ke Lukas tadi. Kembali ke Lukas tadi. Hari ini telah lahir bagimu. 1 Timotius. Begini kan bahwa pokok bahasan kita tadi Lukas tadi. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, betul? Gak sanggup. Makanya kau banyak buat pernyataan. Kau buat pernyataan, tapi kau nggak bersanggup mempertahankan pernyataanmu. Tadi sudah kutanya sama kamu. Sini, apakah lagi. Di dalam Timotius itu merujuk kepada Yesus? Kau bilang merujuk kepada Yesus, saya bilang salah. Iya. Kenapa saya bilang salah? Karena di situ berkata, satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa yang tidak takluk kepada maut? Bapa di surga. Satu-satunya yang tidak pernah dilihat. Siapa yang tidak pernah dilihat? Bapa di surga. Seorang pun tidak, nih loh, saya bacakan ya. Aduh, yakin gimana paham tidak pernah dilihat. Baik, saya balikan dulu. Sebentar dulu. Yakin kau Bapa di sorga tidak pernah dilihat oleh satu orang manusia pun? Baik, di dalam kitab Taurat, bagaimana Musa berkata, Tuhan berkata, engkau tidak sanggup memandang aku, sebab tidak ada seseorang pun yang memandang aku akan tetap hidup. Aduh. Oke, pertanyaan. Oke, saya bacakan ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, di sini kita saya mulai bilang dari satu kalimat di depannya. Bahwa dia, kau bilang tadi tidak tidak dikalahkan maut. Oke, siapa yang tidak ditakluk oleh maut?
Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Oke. Yang tidak takluk kepada sebentar ya. Yang tidak takluk kepada maut itu adalah Yesus. Maut, upah maut adalah upah dosa adalah maut. Yesus tidak pernah takluk kepada maut. Paham? Kok Oke lah. anti maut aja kok nggak Intinya tahu? begini, Rudi. Biarlah kita sepakat untuk tidak sepakat. Jadi penonton sendiri yang menilai. Maksud saya Makanya begini. Dis, Saya ingin jangan memahamkan kau terlalu kepadamu. sombong. Sebentar, aku tidak punya benci sama kau, nggak pernah. Tapi kau sebagai orang yang dulu nebeng-nebeng sama aku. Nebeng. pansos-pansos Sejak sama kapan aku, saya nebeng sudah sama kau, Rudi? banyak videonya. Selayaknya lah kau. Sejak kapan menghormati saya aku. nebeng samamu, Rudi? Yang ada kau yang nebeng Sudahlah, sama Dis, saya. Ingat nggak kau, rumah kau aja warna ungu aku tahu. Kursi sofa kau warna ungu aku tahu. Ini lain ini yang dibahas ini. Yang dibahas rumah, Ya, tapi artinya- nebeng. Ini gimana nih, Rudi? artinya- Lompat-lompat kau, Rudi, dalam diskusi. Artinya Kenapa kau lompat-lompat dalam sama aku dulu. diskusi? Aku nggak lompat, kau yang lompat. Tanya Oke. semua penonton. Oke, sejak kapan saya nebeng sama kamu sejak kapan? Sejak kemarin pertama kali aku ngorbit. Kenapa Ngorbit? lebih duluan dari kau? Kau nggak ada. Rudi, Nggak ada yang naik ke tahu. channelmu bukan berarti itu nebeng. Naik ke Nebeng, channelmu saya pansos. waktu itu memberitahu coba kau kepadamu, Rudi, menasehatimu. Saya bilang, Bang, pada waktu Dengar, itu ya Luis. saya bilang begini, Bang, kenapa kok kita ini kok diskusinya di Geraha Mualaf? Kan kita Nah, ada sekarang channel dengar. sendiri. Oke, stop. Itu yang ku bilang kan? Betul nggak itu yang ku bilang? Gantian dulu. Sebelum itu apa aku bilang? Dis, namamu ini panjang kali loh. Tolong kau Betul. pendekkan. Nah, Betul. kenapa Apakah itu aku- nebeng? Kenapa aku? Sebentar. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena kau pernah menghubungi aku. Bang, bantulah promosikan Gak ada, channelku kau ini. bohong kau, Alah. penipu. Gak ada, Kau yang dusta. penipu. Kalau gitu ngapain aku bilang itu? Aku Rudi, promosikan sudah, di- gini kepanjangan saja. Dicari orang nggak dapat. Begini saja, kita Alah. buktikan ya, kita buktikan. Kau ini bukan kelasku, dengar. Apakah Selalu kau naik, bilang bukan tenang, kelasku. tenang, Tapi saya diskusi ganti-gantian, nggak sanggup kau. tenang, jangan marah-marah, tenang. nggak Apakah marah, naik selalu ke kau bilang channel bukan orang, Shh, sebentar. Apakah naik ke channel orang, itu bawa bukti nebeng? Kan kau juga bilang sama orang kan. Kalau orang datang apa kau bilang? Nebeng ya, nebeng. Sebentar, saya Pansos. tanya dulu samamu. Mulut kau Sebentar, kencang, Rudi. Bang. Heh, Apakah naik? Nah, lihat tuh kan? Lihat tuh. Ngamuk dia, marah-marah dia. Kenapa kok aku nggak marah-marah? marah. Oke, Aku sekarang ketawa, begini. karena Apakah jijik naik saya ke melihat kau. channelmu? Apakah naik ke Tunggu dulu, channelmu itu banyak orang nebeng? naik. Dengar dulu. Kau bilang, mau pansos, mau cari Lu memang kau viewers. pansos. Memang kau pansos. Nah. Berapa followersmu? Aduh, kau telan lidah Lu orang. gimana? Kau Ya telan sudah, lidah sekarang saya orang. tanya samamu. Waktu itu saya naik ke channelmu tujuannya ngapain? Tujuan kau, ingat. Sebelumnya kita bertemu, kau bilang, Bang, bantu lu promosikan. channelku Gak ini." ada gitu, gak ada. Biar- Yang Aduh, ada, saya ya bilang sudah. sama kamu begini. Sudah, Rudi, sudah. saya bilang Intinya begini kau dulu. pernah naik ke channelku. Bang, kenapa Dan kok waktu itu kita kan ini aku bilang, diskusinya di Geraha Mualaf? Dengar dulu. Kita kan ada channel sendiri. mengenai Channelnya Geraha Mualaf Kalau itu pada mengenai waktu kartu itu kredit- subscribersnya lebih kecil dari channelmu. Terus saya bilang begini, Bang, channel kita ini kan lebih besar, subscribermu lebih besar. Ya. Kenapa kita naik ke Geraha Kau kan- Mualaf? kau- Nah, terus iya memang kau kan nggak betul. tahu kan, sih. Nah, Sebentar, Dis. lalu kau cerita, Kau aku ini tak punya duit, mau bayar StreamYard. Bukan tak punya duit, tak punya kartu kredit. Makanya kok karang-karang. Aku tak Betul. punya kartu Tapi kredit. kalau nggak Terus punya ku bilang, duit itu oh udah bakal. gampang lah itu Bang, ku bayarin. Aku ada kartu kredit. Ingat nggak? Kau bilang begitu. Nggak ada kau bilang bayarin. Kau bilang gampang itu. Memang. Kau tonton Aku lagi bisa videonya bayar. sana. Tapi nggak, Dis. Apa aku bilang? Kalau mengenai itu sudah ada yang bayarkan. Sudah ada. Waktu itu aku kan sudah nggak gratisan. Saya lagi naik ke seingatku. channelmu cuman ngasih saran. Kenapa kita ini saran. harus tunduk-tunduk Des, sama sebentar, Des. mereka. Di channelnya Nggak ada mereka. Des, Kan Des, itu sebentar. yang ku bilang. Kau Kok tahu kau nggak? bilang Kau tahu pansos. nggak? Des, kau tahu nggak? Kalau sudah ada saya channel pansos, Kristen? saya aktif di YouTube. Saya tidak aktif di Kau YouTube. tahu Saya nggak? aktifnya di TikTok. Kau tahu nggak sudah ada channel Kristen waktu itu yang mengurusi debat? Tahu nggak kau siapa? Waktu itu channel yang ngurusin debat, channelnya Sang Debater. Oke. Itu channel yang Setelah pertama itu ada- debat-debat, Ya. saya akui. Yang Oke. tidak saya akui adalah kau bilang saya berguru padamu dan pansos. Itu tidak benar. Dengar dulu. Saya datang Udah ke ya. channelmu untuk memberi dulu. saran, Rudi. Kenapa kok kita diskusinya di Geraha Mualaf? Kan mereka yang fasilitasi diskusi, betul?
Dengar dulu. Kenapa makanya nggak di aku bilang tempat sama kita kau saja? Itu yang ku bilang.